Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Komosako Official. Di video kali ini kita akan jawabin pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar video dari cara mereview jurnal penelitian gitu ya. Kalau teman-teman belum lihat videonya, bisa lihat di kolom deskripsi. Di situ sudah saya cantumkan link untuk melihat bagaimana cara untuk mereview jurnal penelitian. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada di kolom komentar YouTube itu ya. Jadi teman-teman kalau mau baca secara lengkap, dan insya Allah sudah saya jawab semuanya sebisa saya, sebisa mungkin gitu. Kalau mau baca bisa dilihat di kolom komentar. Tapi di sini saya akan menjelaskan lagi lebih jelas insya Allah. Jadi teman-teman stay tune terus sampai akhir ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Kak Yura Ara. Sebelumnya terima kasih banyak ke atas videonya, sangat membantu. Terima kasih. Sama-sama ya, sama-sama. Semoga video dari cara review jurnal itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dosen saya telah memberi format tersendiri untuk kolom masalah. Berarti saya meringkas pada bagian abstrak atau perkenalan introduction ya Kak. Oke, jadi kalau ada kolom masalah atau maksudnya disuruh mencari masalah di jurnal penelitian yang teman-teman review, itu bisa teman-teman baca bagian pendahuluan gitu. Jadi di jurnal itu nanti ada beberapa subpoin, yaitu ada pendahuluan, metode, terus pembahasan, terus ada juga kesimpulan dan saran. Nah, teman-teman bisa baca bagian pendahuluannya. Di situ setelah dibaca, dicari masalah apa yang diangkat di jurnal penelitian itu. Tuh. Nah, tapi pendahuluan itu tidak seluruhnya berisi tentang masalah. Bisa juga berisi tentang teori-teori yang mendukung dari jurnal penelitian itu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ulia Latifah. Ini tentang keterbaruan atau novelty, itu bagaimana cara untuk mengetahuinya. Keterbaruan atau novelty itu bisa diketahui dari teman-teman setelah membaca jurnal secara keseluruhan gitu. Nah, keterbaruan atau novelty ini itu ciri-cirinya diantaranya mungkin temanya atau topik yang diangkat itu belum ada yang menggunakan gitu ya, atau masih sedikit digunakan di Indonesia gitu. Terus ada juga pendekatan, mungkin pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan hasil karya dari peneliti itu sendiri. Bagaimana cara menentukan metodologi pada jurnal tersebut gitu. Metodologi kalau misalkan nggak ada di subnya, jadi kalau di jurnal itu nggak ada khusus metode penelitian atau metodologi penelitian, teman-teman bisa analisis di judulnya atau di bagaimana pembahasan di jurnal itu. Kalau di judul misalnya ada kata kunci hubungan, pengaruh gitu ya, efektivitas atau apa gitu. Nah, itu biasanya ciri-ciri dari kuantitatif metodenya. Kalau depannya ada analisis, profil, terus apa lagi ya? Proses gitu, biasanya itu pakai kualitatif. Namun metode penelitian tuh nggak cuma kuantitatif dan kualitatif ya, ada juga R&D, mixed method, terus ada studi literatur. Nah, itu masing-masing punya ciri-ciri. Nanti teman-teman sesuaikan aja yang mana yang sesuai dengan ciri-ciri dari metode yang digunakan di jurnal itu. Gitu. Lanjut. Research question dan juga aim. Jadi research question itu pertanyaan penelitian. Nah, biasanya ada di abstrak, kalau nggak gitu di pendahuluan. Kalau deskripsi itu namanya rumusan masalah gitu ya. Jadi berupa pertanyaan yang mau dicari jawabannya setelah penelitian. Itu namanya research question. Kalau aim itu artinya tujuan. Jadi tujuan penelitian di jurnal tersebut apa gitu. Biasanya ada kalimat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bla 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 gitu. Terus di sini juga ada satu bagian setelah rumusan masalah itu teori. Nah, teorinya itu diisi apa ya? Teorinya tuh bisa diisi definisi dari masing-masing kata kunci di judul jurnalnya. Nanti kan di judul jurnal itu akan ada beberapa kata kunci, misalnya belajar, media, atau berpikir gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa cari definisinya di jurnal itu, nanti teman-teman masukkan bagian kolom teori. Tuh. Kalau misalkan di
jurnal penelitiannya yang teman-teman review itu hanya ada satu rumusan masalah atau satu tujuan penelitian, ya nggak apa-apa, dimasukkan satu aja. Tapi kalau ada beberapa, misalkan 3 atau 5, nah itu teman-teman masukkan semua gitu. Terus ini ada yang tanya tentang halaman atau page dalam jurnal itu diambil dari mana gitu. Nah, halaman atau page itu bisa diambil kalau misalkan di halaman jurnal gitu ya, itu bagian atas atau bagian bawah. Nah, itu ada misalkan 10 sampai 20 atau 30 sampai 40. Nah, itu bisa digunakan sebagai halaman. Namun kalau misalkan nggak ada, itu teman-teman bisa masuk ke website tempat teman-teman mendownload jurnal itu. Biasanya punyanya masing-masing kampus gitu ya. Nanti di situ ada keterangannya. Tuh, kalau misalkan nggak ada, berarti di jurnal tersebut nggak ada halamannya. Oke, di sini ada juga yang tanya tentang menentukan data primer dan juga data sekunder. Nah, kalau data primer itu data yang diperoleh secara langsung ketika kita penelitian. Misalnya kalau di sekolah kita mau meneliti siswa gitu ya, berarti data primernya itu siswanya itu atau hasil jawaban siswa. Misalkan jawaban siswa dalam mengerjakan soal atau hasil wawancara siswa. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai data primer. Kalau misalkan di perusahaan itu bisa bagaimana observasi atau hasil observasi teman-teman terhadap kinerja perusahaan itu atau kinerja karyawannya gitu ya, misalnya bisa seperti itu. Nah, kalau sekunder itu yang gimana? Sekunder itu yang sudah ada tapi teman-teman butuhkan. Misalnya teman-teman kan nggak nguji hasil UTS kan, enggak ya, misal UTS ujian tengah semester gitu ya, itu teman-teman nggak nguji sendiri, tapi yang udah ngambil nilai itu gurunya. Nah, tapi teman-teman butuh, nah itu bisa dikategorikan sebagai data sekunder. Atau data nilai siswa pada ulangan harian pertama, nah itu kan sudah ada gitu, kita nggak ngambil sendiri, nah itu bisa dikategorikan sebagai data sekunder. Kalau misalkan di perusahaan bisa juga laporan keuangan bulan Desember gitu misalnya. Oke, selanjutnya tentang keterbatasan penelitian. Nah, biasanya di jurnal itu ada yang dikasih, ada yang enggak. Misalkan keterbatasannya itu bisa teman-teman cari di bagian kesimpulan atau saran. Jadi nanti ada kalimat seperti ini, penelitian ini terbatas pada subjek dengan kemampuan matematika tinggi gitu. Nah, kalau ada kayak gitu berarti itu sebagai keterbatasan penelitian. Atau misalnya subjek dalam penelitian ini merupakan subjek dengan gaya belajar visual gitu, misalnya seperti itu. Oke, ada juga yang tanya tentang konseptual dan juga operasional, teori-teori dan variabel konseptual dan operasional. Intinya gini, membedakan konseptual dan juga operasional ya. Kalau konseptual itu definisinya nanti dicantumkan pendapatnya siapa gitu, teman-teman merujuk dari buku apa atau menurut ahli siapa gitu. Nah, itu dikutip, dimasukkan ke konseptual. Nah, kalau operasional itu definisi secara menurut teman-teman gitu. Jadi menurut teman-teman itu gimana, sama nggak kayak punyanya ahli. Kalau misalkan sama, dimasukkan aja tapi tidak usah dicantumkan menurut siapa. Jadi itu definisi atau pendapat menurut teman-teman. Misalkan tentang proses berpikir gitu ya. Nah, ahli kan pasti mendefinisikan ya, sudah ada di buku-buku gitu kan. Nah, itu nanti proses berpikir menurut para ahli itu seperti apa. Nah, itu dimasukkan ke bagian konseptual. Kalau operasional itu nanti teman-teman definisikan sendiri bagaimana proses berpikir menurut teman-teman sendiri gitu. Oke, selanjutnya temuan dan juga batasan. Nah, temuan dan juga batasan itu bisa dicari di kesimpulan dan juga saran ya. Biasanya temuan itu menjawab dari rumusan masalah yang sudah kita tulis di awal tadi itu. Di bagian pendahuluan kan sudah ada rumusan masalahnya. Nah, biasanya temuannya itu menjawab dari itu. Jadi teman-teman bisa lihat di hasil penelitian atau di kesimpulan. Tuh. Nah, kalau saran, kalau kalau batasan itu sama kayak keterbatasan yang sudah saya jelasin di awal tadi ya. Jadi nanti ada kata-kata penelitian ini masih terbatas pada
subjek dengan kriteria sebagai berikut gitu misalnya ya. Pertanyaan selanjutnya tentang format menulis review jurnal. Itu pakai apa hurufnya? Hurufnya pakai Times New Roman, biasanya size 12 ya kalau saya. Terus kertasnya pakai A4, untuk marginnya 3433. Atas, kiri, bawah, kanan. Atau kalau nggak gitu 4433, atas, kiri, bawah, kanan gitu. Oke. Tapi nanti tergantung kampusnya ya. Coba tanya ke dosennya masing-masing, itu kira-kira pakai format yang seperti apa. Kalau bebas bisa pakai cara saya, atau teman-teman mau pakai yang lain juga boleh. Apakah menulis review jurnal itu harus berbeda dengan kalimat yang ada di jurnalnya? Kalau menurut saya terserah ya, bisa sama bisa beda. Dan apakah dicek plagiarisme atau tidak? Nah, setahu saya kalau untuk review jurnal tidak dicek plagiarisme. Tapi kalau misalkan memang sama dosennya mau dicek plagiarisme ya berarti teman-teman harus membuat kalimatnya berbeda. Tapi kalau misalkan tidak, nah itu sama juga nggak apa-apa. Toh kalau misalkan tujuan penelitian kan ya kalau di jurnal tertulis seperti itu, teman-teman juga harus nulis seperti itu kan, nggak boleh nulis yang lain gitu, karena kita itu mereview gitu. Kalau di video cara review jurnal yang saya buat itu memang menggunakan penelitian kualitatif ya. Jadi kalau teman-teman mau review jurnal tentang kualitatif ataupun metode yang lain, kalau misalkan sama dosennya nggak dikasih, bisa juga pakai format yang saya beri di video itu. Di bagian deskripsinya itu ada format, teman-teman tinggal download aja. Oke, ini ada yang tanya tentang research gap atau masalah yang belum terjawab di penelitian ya. Jadi misalnya ketika di jurnal itu sedang melakukan penelitian, itu peneliti menemukan sesuatu yang belum terjawab di penelitian itu juga. Nah, itu bisa digunakan sebagai research gap gitu. Nah, biasanya research gap itu tentang tema atau topik yang baru yang belum banyak dikaji atau belum tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dari research gap tadi, masalah ketika penelitian tuh. Oke, ada juga yang tanya tentang metode kuanti dan juga kuali, perbedaannya bagaimana. Mungkin tadi di depan sudah sedikit saya singgung ya, untuk menentukannya di bagian judul dan juga pembahasan gitu. Kalau pembahasan itu biasanya ada uji-uji gitu untuk kuantitatif, ada uji statistiknya, contohnya ya uji homogenitas, normalitas, terus uji T, uji ANOVA, seperti itu. Nah, itu untuk kuantitatif. Kalau kualitatif nggak ada itu, jadi penjabaran gitu ya. Review jurnal apakah harus dikasih kotak-kotak? Nggak harus. Nggak harus ya untuk dikasih kotak-kotak. Jadi nanti teman-teman mau buat bentuk paragraf juga boleh, kalau mau di poin-poin juga nggak apa-apa. Apakah ada kata pengantarnya? Kalau menurut saya sih nggak ada ya, jadi review jurnal itu langsung gitu aja. Kalau untuk kata pengantar mungkin review jurnal yang bentuknya makalah. Kalau memang dari dosennya diharuskan ada kata pengantar ya teman-teman bisa pakai kata pengantar. Oke, di sini juga ada yang bertanya tentang bukti empiris. Nah, bukti empiris itu bisa didapatkan di pendahuluan ya, di latar belakang lebih tepatnya. Biasanya bukti empiris itu bisa hasil observasi, atau hasil wawancara, atau hasil studi pendahuluan. Kalau teman-teman mau dijelasin lebih lanjut tentang bukti empiris, nanti saya buatin video lain gitu ya, seperti apa bukti empiris. Nah, jadi bukti empiris itu singkatnya penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di jurnal itu. Apakah ada, dan nggak semua jurnal itu ada bukti empirisnya. Itu. Jadi kalau misalkan penelitian terdahulu itu bukti empiris apa bukan? Bukan ya, itu bukan termasuk bukti empiris. Jadi bukti empiris itu benar-benar yang dilakukan oleh peneliti yang ada di jurnal itu gitu. Sebagai langkah awal untuk masuk ke penelitian lebih lanjut. Itu namanya bukti empiris. Oke, ini ada yang tanya tentang riset sebelumnya. Riset sebelumnya atau penelitian terdahulu itu biasanya penelitian yang mendasari atau terkait dengan penelitian yang ada di jurnal. Misalnya judulnya tentang pengaruh media pembelajaran gitu ya. Pengaruh media pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa gitu. Nah,
penelitian terdahulunya pasti mirip-mirip gitu, misalnya media pembelajarannya yang berbeda gitu. Nah itu bisa teman-teman lihat di bagian pendahuluan atau di pendahuluan itu tadi ya, di abstrak. Enggak ya, kalau di abstrak sedikit mungkin ya, jarang juga. Kalau di pendahuluan enggak ada, mungkin di bagian pembahasan. Biasanya kalau deskripsi itu nanti ada sub tersendiri gitu, penelitian terdahulu gitu. Nah, nanti dikasih tahu di situ. Misalkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh A, didapatkan fakta bahwa siswa seperti ini, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Apakah harus pakai tabel-tabel? Nggak harus. Oh iya teman-teman, kalau mau tanya-tanya itu bisa ke kolom komentar. Kalau nggak gitu bisa DM Instagram saya ya, @fafakomozaku. Silahkan di follow. Nanti teman-teman bisa DM, kalau saya bisa jawab nanti saya jawab. Saya bantu jawab bagaimana solusi dari permasalahan teman-teman terkait jurnal. Oke, kayak gitu. Itu tadi kita jawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video kayak gini, silahkan klik like-nya dan juga share ke sosial media teman-teman biar kita semua bisa belajar bareng-bareng tentang jurnal penelitian. Lebih tepatnya tentang bagaimana review jurnal penelitian. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.